Anda bawakan Lukas 2 ayat 11. Di situ berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala bahwa Tuhan telah lahir. Pertanyaan saya, siapa nama gembala itu? Silakan. Siapa yang nama gembala itu? Itu malaikat yang menyampaikan. Siapa gembala itu? Kamu ini ditanya. Iya, namanya gembala itu karena orang ini orang yang pertama kali mendengarkan kelahiran Tuhan. Kamu nggak nyambung. Ya, masa orang yang pertama kali mendengar kelahiran Tuhan tidak ditahu namanya? Justru ini kejadian yang sangat fundamental, menyangkut ketuhanan, kelahiran Tuhannya orang Kristen. Semuamu aja kalah sama saya, apalagi kau pertanyaan tidak masuk akal. Sama-sama kalau kau bisa. Ya, ini kejadian yang sangat fundamental. Ya, suruh semuamu datang sini, enggak usah terlalu ini banyak. kejadian yang sangat fundamental. Ini menyangkut tentang kelahiran Tuhan. Kau suruh sini datang semuamu Berita sama ini saya. disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada gembala. Pertanyaan saya, siapa nama gembala itu? Masa orang yang menyampaikan kelahiran Tuhan tidak ditahu namanya? Oh, kau dapat berita dari siapa? Dari si Anu. Dari si Anu. Siapa namanya? Masa cuma dapat dari si Anu? Sehingga Lukas menulis di Lukas 2 ayat 11. Ada yang mengatakan si Anu. Ya, sekarang kalau tidak ada namanya si Anu, siapa nama gembala itu? Silakan. Siapa nama saya gembala? Bilang yang menyampaikan hari ini telah lahir bagimu itu malaikat Jibril. Iya, malaikat Gabriel menyampaikan kepada gembala yang lagi menggembalakan dombanya di malam hari. Kepada banyak orang. Ini orang tidak baca Bible. Ini orang tidak baca Bible. Kau, ya mana datamu, coba tunjukkan. Siapa nama gembala itu? Ya mana datamu, mana datamu? Ya mana datamu? Kalau kau pintar, mana datamu? Ya saya bodoh, di mana datamu? Ya coba mana datamu? Ya mana kalau datamu? ditampilkan data nih ngeles lagi ya. Ya mana datamu? Mana datamu? Saya bukan ya, nanti kalau ditampilkan data ngeles lagi. lagi. Coba. Iya. Coba mana datamu, mana? Mana? Ya. Bentar, sabar ya. Iya, saya takut dengan dirimu, coba mana? Sebentar. Sabar. Ini lagi logi. Lu kuasai apa nih? Bidang apa yang kuasai? Nggak usah logi-logi. Saya mau bertanya dulu, nggak usah logi-logi. Terbanyak logi-logi kan. Gini. Oke. Nggak usah terlalu banyak. Saya satu orang dulu. Dosa cuman kamu. Saya nggak butuh kamu dulu. Saya satu orang dulu. Begini. Sabar. Sabar. Kau sadar tidak itu saya naik Katem kabur gitu. Itu padahal saya tidak pernah bertanya ke Katem loh. Saya cuma diam aja. Sumamu aja gurun besar kabur. Kalau ada saya paling kau. Kasih kau peripas loh. Ini peripas buat kau. Saya kasih sebagaimana peripas yang aku kasih ke Katem. Kau bisa bertanya sampai kau wafat gitu, sampai kau mati gitu. Tapi saya perlu konfirmasi dulu. Saya mau konfirmasi. Nilai akademis mau apa? Oh, nilai akademis. Kau bertanya nilai akademis. Emang nilai akademismu sampai di mana? Nah, kan bertanya balik. Saya mau tahu dulu apa misalkan kau menguasai bidang apa? Karena kau sudah gitu. merendahkan orang. Kalau saya mengatakan bukan saya merendahkan. Kamu sudah mengatakan saya lebih jago. Enggak. Kamu itu kalau sudah ketempul dengan pertanyaan, mana temanmu tadi? Saya tunggu dulu jawabannya temanku, lama sekali. Sabar. Sudah bisa ngomong kan? Sudah bisa ngomong. Islam ini. Nih lihat nih teman-teman. Saya sudah bisa ngomong 359 pemandang nih. Penipu saya sudah bisa ngomong apa belum? Logi. Kau bilang penipu, saya lagi loading kalau ini. belum masih belum bisa ngomong, Iya mana loading. Ya ngomong aja lama sekali kau kalau ngomong besar. Oh iya. Begini loh. Saya maunya kau bertanya, kamu ada datanya. Kristen begini nggak ada datanya. Dasar penipu kalian. Oke, saya mana Pak Dance. AB berdarah. Pak Dance, ini kolom saya nomor berapa? Itu kabur loh. Yang mana datanya? Supaya tidak gelap, open kamera. Iya, saya mau open, saya nggak tahu saya di kolom yang mana ini. Enggak, open kamera saja. Baik. Nah, jadi saya begini, saya informasikan kepada teman-teman Kristen, kalau misalkan dia mau bertanya, saya berikan kesempatan dia bertanya sampai dia meninggal, iya, sampai dia tewas gitu. Iya, apa-apa. Tapi satu yang saya minta gitu, dia bertanya harus menguasai gitu, menguasai daripada pertanyaannya gitu. Iya, saya menguasai pertanyaannya. Iya. Apa tuh? Silakan. Mana tadi itu sebelum saya bertanya? Mana datanya? Iya, tapi yang penting kau paham yang apa kau tanyakan gitu kan? Saya menguasai.
Oh ya, silakan. Iya, mana Bapak? Aduh, lama sekali loading Ya kami. bertanya apa? Coba. Oke, saya bertanya ini. Diberikan ini, sudah. Yang penting kau kuasai kan, kau paham Sebentar, ada sebentar. pertanyaan apa silakan bertanya. Oh iya, tunggu dulu. Saya mau minta bukti dulu dari temanmu. Baik, baik. Aman. Ini ya. Di daerah itu ya, dari Lukas 2 8 sampai 15. Daerah itu ada gembala Siapa yang namanya? tinggal. Ya, siapa jelas ya? namanya? Ya, siapa namanya? Justru saya bertanya, siapa nama gembala ini? Kawin. Siapa nama gembala ini? Siapa? Saya tanya siapa nama gembalanya. Kau saya tanya kamu siapa nama gembalanya. Loh, justru ini saya Kan kau yang bilang- bertanya dari kau tadi kan siapa bilang nama saya gembala ini. goblok. Kok nanya balik Kau kan teman-teman? tadi bilang kami bodoh. Kau bilang orang Kristen bodoh. Sekarang Kok saya nanya bertanya, balik siapa nama teman-teman? gembalanya? Katanya tadi di mana Iyalah, datanya saya sama tanya gembala. balik. Karena Saya sudah tampilkan datanya mengatakan. sama gembala, dia nanya balik namanya sama saya. Kau kan On. bilang tadi. Tadi dia minta gembalanya data, siapa? sekarang saya tampilkan ke tampol. Iya, pintar. Nanya balik. Iya pintar. Saya tadi jawab. Saya bilang Hari malaikat ini telah menyampaikan. lahir bagimu Kristus Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Berita ini Bang, disampaikan sebentar, oleh Bang. malaikat kepada para gembala. Pertanyaan saya, siapa nama gembala Sebentar itu? dulu bang. Assalamualaikum. Bang, Bengku. sebentar dulu bang. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi Bang wabarakatuh. Zuma ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Ini yang komandannya lain kenapa diam dulu gelap ya. ini? Iya bang, nggak tahu ini. Bang Suma, Akun pakai akun anti rungkat bang. Oh, ini akun anti rungkat tiba-tiba dia gitu. Jadi yang naik itu mesti open kamera. Kalau open kamera baru dia nampak. oh gitu. Open Iya. cam sebentar aja kali, nggak apa-apa bang. Kalau open kamera dia nampak. Nggak Oke, kelihatan udah ada ini. gurundamu. Udah ada gurundamu datang. Oh iya, kita lihat gurundamu. Pintar nah gurundamu sama saya hari ini. Ya, kalau open kalau Oke. open kamera dia nampak. Ya ini nggak ada di sini. Oke baik teman-teman sekalian, mohon izin ya. Ini noise ini di mana ya datangnya noise-nya ya? Oke, baik. Islam Kristen, Kristen Islam, dua agama yang datang ya setelah tragedi Yesus dan tragedi Nabi Isa dalam pandangan Islam. Jadi Isa, Yesus sama-sama tokoh yang diimani oleh dua agama ini datang ke kaum Israel yang bukan Kristen dan bukan Islam. Jadi Islam tidak boleh mengklaim Yesus untuk Islam, Isa untuk Islam dan juga Yesus untuk Kristen. Dua agama ini adalah agama yang mengklaim terkait dengan Isa dan juga Yesus. Itu yang perlu dipahami. Bahwa antara Isa dan Yesus, Isa bukan kaumnya Islam dan juga Kristen itu bukan kaumnya Yesus. Ini harus diakui. Kristen hanya mengklaim Yesus dan Islam hanya menyampaikan tentang Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah sekarang ketika berbicara Nabi Isa alaihissalam melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Al-Quran itu untuk menceritakan bagaimana penolakan kaumnya Nabi Isa, penolakan kaumnya Yesus terhadap Yesus, kan begitu. Nah oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai kaumnya Yesus atau kaumnya Nabi Isa, Isa alaihissalam itu dituduh sebagai anak haram. Yesus juga dituduh sebagai anak haram. Yang kita harus bahas di sini adalah apa pembelaan Al-Quran, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan orang Israel terhadap Yesus dan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Adakah kemudian Bible membackup Yesus atas tuduhan itu, di mana orang Yahudi mengatakan Yesus anak haram, anak yang lahir dalam dosa? Dan adakah kemudian Al-Quran membela Nabi Isa yang posisinya sama, juga dituduh sebagai anak haram? Nah, ketika Siti Maryam dalam Al-Quranul Karim itu datang padanya malaikat Jibril, memerintahkan untuk mendengarkan dan mematuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan.
bahwa dia akan hamil. Lalu kemudian Siti Maryam dia dikatakan makanan syarqiyah. Nabi Muhammad SAW ketika diceritakan, dia dikatakan bahwa Siti Maryam itu meninggalkan perkampungan, meninggalkan pemukiman agar kemudian beliau tidak mendapatkan cemoohan dari kaumnya, dari bangsanya dalam kehamilannya itu. Jadi dia menghindar, dia kemudian sampai kepada sebelah timur yaitu Baitul Maqdis. Setelah melahirkan di luar perkampungan, beliau masuk ke perkampungan. Setelah masuk ke perkampungan, kaumnya kemudian menuduh, kenapa engkau hamil? Bukankah kau ini adalah orang suci? Kenapa kau melahirkan anakmu itu? Siti Maryam mengatakan, tanya aja sama anakku. Maka Nabi Isa melakukan pembelaan terhadap ibunya. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Muncul pertanyaan, ketika Yesus juga dituduh sebagai anak zina, anak yang lahir dalam keadaan dosa, apa pembelaan Bible? Apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Berdasarkan Bible, pembelaan Yesus ketika dia dituduh sebagai anak haram, pembelaannya dia terhadap ibunya yang dituduh sebagai pesina itu apa? Ini yang perlu dijelaskan. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh bahwa Nabi Isa menjelaskan kepada orang yang menuduh ibunya bahwa aku ini adalah hamba Allah. Aku ini diberi ketetapan-ketetapan. Aku ini adalah seorang nabi yang diutus untuk kalian. Kan gitu. Itu pembelaannya dalam Al-Quran. Nah, kita ingin saudara-saudara Kristen, ketika orang Yahudi menuduh Tuhan kalian sebagai anak yang lahir dalam keadaan kotor, pembelaan Yesus terhadap ibunya apa? Dan pembelaan Yesus terhadap keadaan itu apa? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Demikian. Oke, selamat. Oke, sudah. Oke. Iya, oke. Tadi saya menyimak bahwa Bang Suma berani mengatakan Isa dengan Yesus itu sama. Dan Bang Suma mengatakan tadi bahwa di dalam Kristen, di dalam Bible itu mau dengan mengatakan hal yang sama itu diakui dengan anak yang haram. Saya mau minta dengan datanya Bang Suma, dengan data-data yang diomongkan ada nggak berdasarkan omongan itu? Atau cuman asumsi saja omongan itu? Silakan. Oke. Saya tidak paham. Apakah ini teknik Anda untuk menghindar atau Anda betul-betul? Saya tidak ada teknik menghindar, tetapi sini kita membuktikan apa yang kamu ngomong. Jangan asal asumsi. Asumsi Ya. yang mana? Iya. Letak asumsinya yang mana, Bang? Asumsinya kamu mengatakan tadi di dalam Al-Quran, ya, tadi kamu mengatakan bahwa Isa itu dikatakan anak haram, betul? Iya. Betul nggak? Nah, Iya. saya mau minta datanya dikatakan di dalam Al-Quran Isa itu anak haram. Silakan. Iya. Jadi ketika dikatakan kepada Siti Maryam, kau ini adalah saudaranya Harun. Bapakmu adalah orang yang benar. Ibumu juga adalah orang yang benar. Kemudian kenapa kamu ini melakukan sesuatu yang tidak baik? Sedangkan ibumu bukan seorang pesina. Wa makanat ummuki bagiyah. Itu artinya bahwasanya Maryam atau Maryam saat itu dituduh sama kaumnya bahwa dia ini adalah pesina karena telah melahirkan anak zina. Sebagaimana di dalam kitab Anda, Yesus juga dikatakan sebagai anak haram, anak yang lahir dalam dosa. Datanya di mana itu Bang Suma? Coba tunjukkan dalilnya, semua orang ini 100K ini yang memandang. Silakan. Data apa lagi? Yang kamu mengatakan bahwasanya anak haram. Ya, Data Isa apa itu lagi? dirujukan harta. Kan Iya, sudah Isa saya itu bacakan dirujukan tadi. kepada. Iya, di mana datanya? Surah Bang Suma, Maryam. jangan. Dia surat Maryam berapa? Tampilin di depan banyak orang nih. Oh, nggak bisa, nggak usah saya tunjukkan. Orang Islam sudah tahu kok. Bisa. Nggak bisa begitu Bang Suma. Ini bukan, kita ini memberitakan kebenaran harus berdasarkan data, bukan asal asumsi Ini saja. cara Anda menghindar. Menghindar Ini cara dari Anda mana Bang Suma? Kamu itu
Ini cara Anda untuk menghindar. Cara Anda untuk menghindar. Al-Quran sudah menelaraskan antara tuduhan orang-orang Yahudi dengan keadaan Nabi Isa pada zaman itu. Al-Quran datang menceritakan kepada kami umat Islam bahwa bangsa Yahudi menuduh ibunya yaitu Siti Maryam berzina. Anda bisa baca data nomor 28. Itu jelas itu. Oke, surah Maryam ayat 28. Terus kemudian di dalam dibacakan. Tadi kan sudah, Bang. Iya, tunjukkan, nggak apa-apa dibacakan. Wahai saudara Harun, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan sebagai seorang pesinah. Kenapa kau melakukan sesuatu yang mungkar? Pembelaannya mana? Apa yang mungkar? Apa? Pembelaannya mana pembelaannya? Pembelaannya kata Maryam, kau tanya aja sama anakku. Oh, anaknya udah bisa ngomong ya waktu Oh, kecil. bisa. Oh iya, bisa. Ya, lanjut. Bisa. Masa Anda ragu? Kan Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa bicara dari bayi? Oh, jangan Yesus, Isa. Ya, Isa Tuhan berarti. Isa Tuhan. Anda yakin? Oke. Anda yakin bahwa seorang nabi nggak bisa bicara gitu dari kecil sebagai mujizat? Berarti Tuhan Anda memang tidak pernah diceritakan Yesus itu Tuhan Anda pernah bicara dalam keadaan bayi dia. Tuhan Anda ketika bayi itu Tuhan. Itu Tuhan lo pada saat bayi. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Tuhan Anda pada saat bayi dia sudah Tuhan? Bisa nggak berbicara? Oke. Menurut kamu Jadi kembali, saudara, kembali. Host kalau bisa dia buka kamera, host. Biar ada kesempatan dia menghujat. Suruh buka kamera. Buka kamera saudara. Nah, sekarang ketika Al-Quran melakukan pembelaan terhadap Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, tolong Anda tunjukkan pembelaan Yesus ketika dia dituduh sebagai anak haram, artinya ibunya dituduh sebagai pesinah. Ayo, tunjukkan kepada saya apa pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai pesinah, yang dituduh dirinya adalah sebagai anak yang haram. Coba, siapa yang ajaran kasih di sini? Apakah Nabi Isa membela ibunya yang melahirkannya, ataukah Yesus malah mengatai ibunya sebagai pencuri dan perampok? Ayo, silakan. Buka kamera Anda, jelaskan agama Anda seperti apa membela tuduhan orang Yahudi bahwa Yesus itu anak yang lahir dalam keadaan dosa. Silakan. Yang membela itu Tuhan sendiri. Dia mengutus malaikat di Matius 1, ya. Kunci kan tanya lepet Matius 1. Ini lepet main kacang. Daun baralak eta kalapa. Bang, aduh. Ini siapa Bang Andi? Mute dulu Bang. Aduh, turun aja ya. Enggak ada ini juga. Tak turunkan ya. Ini kenapa harus pakai komal yang begini abangku? Ini diskusinya udahlah. Kita harus on cam. Kenapa harus on cam? Kita bicara data kok. Ayo silakan pembelaan Yesus terhadap tuduhan ke ibunya sebagai orang yang melahirkan anak haram pembelaannya itu Allah. Yesusnya yang saya tanya. Mengutus malaikat Yesus. Bung. Yesusnya, Bung. Yesus untuk mengambil istri. Yesus sebagai Tuhan. Abang. Yesus itu Matius 1. Jadi Yesus jelas ada bapaknya. Ini siapa pejina? Gak sanggup dia. Ketika orang Yahudi menuduh bahwa Yesus itu anak yang dilahirkan secara haram, secara dosa, pembelaan Bible, pembelaan Yesus terhadap keadaan itu apa? Kan dia Tuhan yang tidak bisa bicara pada saat bayi. Tuhan hanya bisa mama mimin, mama nenen. Ada Tuhan tidak bisa bicara pada saat dia bayi. Ya, Allah. Ayo. Silakan semangat. Ketika orang Yahudi menuduh Tuhanmu anak yang lahir dalam keadaan dosa, anak zina, anak haram, pembelaan Yesus terhadap tuduhan ini apa? Jawab. Atau jangan-jangan kalian cuma numpang tenar nama Yesus untuk menyembah makhluk gaib. Masa tidak ada pembelaan Bible terhadap tuduhan Yahudi kalau Yesus itu anak haram? Masa nggak ada pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai pesinah? Atau kalian nggak peduli dengan itu? Yang penting kami menuhankan Yesus.
Aduh, Oten. Agama yang numpang tenar pakai nama Yesus. Padahal agamanya adalah agama Roma Yunani. Menyembunyikan Zeus dalam nama Yesus. Ayo semangat. Woi. Apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan kalau dia adalah anak haram? Ya, karena malaikat memerintahkan ya yang diutus oleh Tuhan itu memerintahkan pada Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sah punya papa. Saudara, tuduhan orang Yahudi, tuduhan orang Yahudi yang mengatakan Yesus kepada Yesus, anak yang lahir dalam dosa alias zina itu apa? Bukan malaikat yang kutanya, tuyul. Oke, Suma, tadi kau mengatakan surat Maryam 28 nih. Saya kasih tunjukkan kamu. Ini surat para botol. Nih. Silakan. Nah, apa? Coba tunjukkan sama saya di mana di situ dikatakan anak haram. Ayo, mana di situ kata anak haram? Coba kau baca ayatnya. Mana kata anak haram? Nah, kita lihat ini. Mana dikatakan anak haram? Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Mana anak haram? Saya tanya mana anak haram? Maryam membawa anak bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang mungkar." Anak haram. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Di data 28-nya, ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan yang pezina. Coba. Mungkar di situ. Dengar, data nomor 27 yang mungkar di situ jelas adalah tuduhan bahwa Siti Maryam itu melakukan persinahan. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, ibumu bukan pesina, kenapa kau melakukan hal mungkar? Apa hal mungkar itu? Hamil tanpa suami, melahirkan tanpa suami gitu. Al-Quran kan hanya untuk orang yang berakal. Mana anak haram di sini? Oke, udah. Nah, sekarang permasalahannya ada di kamu. Sekarang permasalahannya ada di kamu. Udah terserah. Ilmu kan udah sampai ke Al-Quran. Ilmumu tidak akan sampai ke Al-Quran. Ilmumu tidak akan sampai ke Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Fa'atatsbihi qaumaha mahmiluhu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Siti Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Apa yang sangat mungkar itu? Apa yang sangat mungkar itu? Apa yang sangat mungkar itu? Punya anak tanpa suami. Itu namanya apa? Zina. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal memang, bukan untuk orang Kristen, bukan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, dengarkan. Apa pembelaan Bible? Apa pembelaan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Ketika Yesus dituduh sebagai orang yang lahir dalam dosa. Kenapa kejang-kejang dia nih? Kenapa? Host, kenapa dia? Tipu kau memang. Mana kata haram situ? Bahlul, udah ku jawab dalilnya. Al-Quran sudah mengatakan laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang mungkar. Apa yang mungkar itu? Kau punya anak, tidak ada suamimu. Itu apa namanya? Zina kan? Al-Quran itu hanya untuk orang berakal, bukan untuk kamu. Wajar kalau kau tidak tahu. Kau pula bertanya, mengikuti seleramu, makanya masuk Islam supaya kau paham Quran. Maka dikatakan, kau tanya sama anak itu. Apa jawab anak itu? Itulah, apakah aku membawa sesuatu yang mungkar atau tidak? Ternyata bukan kemungkaran yang dibawa oleh Siti Maryam.
melainkan mukjizat untuk kaumnya Bani Israel. Apa itu? Allah pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi, seorang rasul dengan hikmat Injil kepada mereka. Nah, sekarang mana jawabannya? Mana orang Kristen-Kristen di sini ada berapa? Kita nggak lihat. Siapa yang ada di sini? Kita nggak lihat. Ada tuduhan Yesus anak haram. Yang ada tuduhan anak haram itu Isa karena lahir tanpa bapak. Ya. Nah, kamu udah tahu Jadi dalilnya? kalau Di sini ada Kristen sebelum Yesus lahir sudah punya bapak namanya Yusuf. Ketika dengarkan saya, Selesai. dengar. Jadi yang dituduh Dengarkan saya, dengar saya Bang. Jangan emosi. Ya, saya tahu Kristen itu agama yang sudah Jadi yang disesatkan. Dengar. Di dalam kitab saudara Yohanes 9, orang Yahudi tunjukkan Yohanes 9. tunjukkan Yesus Jangan di mute biar jangan tunjukkan di-mute. Yesus dituduh anak haram. Yohanes 9 nomor 34. Bacakan. Apa keplok-keplok? Saya Jadi yakin yang dituduh anak haram itu Isa. Bukan saya yakin Yesus. Anda baru tahu. Selesai. Coba Guru Janse tolong dibacakan Yohanes 9 nomor 34. Orang Kristen memang nggak tahu. Nih yang ngajarin gurunya orang Kristen yang ngajarin Kristen. Orang Kristen nggak tahu itu. Bacakan Gurundaku Pak Janse Muhammad. Kita ajari orang-orang Kristen yang buta Bible ini. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Di mute Pak Dance. Memang nggak tahu dia, memang nggak tahu. Yohanes 9 nomor berapa? 34. Oke, saya baca Yohanes 9 nomor 34. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi Yesus itu lahir dalam dosa. Nggak ada dibilang anak haram. Iya. Ada dibilang Jadi dosa itu bukan haram. Dosa nggak haram. Menurut Kristen dosa nggak haram. Aduh Kristen. Aduh, memalukan kalian ini. Kalian itu penyembah anak haram. Pembelaannya mana? Ketika dia dituduh bahwa dia ada lahir dalam dosa, dia lahir sebagai sesuatu yang haram. Apa pembelaan Yesus tentang keadaan itu, tuyul? Kalian itu cuman nebeng nyembah doang. Tak ada pembelaan kepada Yesus. Kenapa? Karena sejatinya Yesus itu diutus bukan untuk Nggak kalian. usah terlalu banyak tinggi-tinggi kau semua. Saya bukakan kau datanya. Nggak usah terlalu banyak situ kau. Ya udah, silakan. Penipu kau memang. Silakan. Penipu. Ini saya bukakan kau penipu. Silakan. Kau memang penipu kau memang. Silakan. Penipu Jangan kau. menangis. Iya kan dan menangis ya. Besarin aku satu layar. Kita lihat silakan. ini gurundanya penipu nggak? Iya, Satu silakan. layar. DJ satu layar. Kalau berani satu layar. Nggak usah terlalu bawa itu semua penipunya semuamu itu. Membawa semua umat penipu. Mana? Coba besarin aku. Satu layar DJ. Mana satu layarmu? Besarin aja Pak Dance, nanti dia nangis, dibesarin. Iya, dan anak menangis memang karena kau memang guru Iya, memang dibesarin aja, Pak penipu, Dante. mengajarkan orang penipu, yang penipu kalian di situ memang. Ya silakan. Dikasih aja Pak Dance, biar dia tidak nangis. Ya. Aduh, Bang Abdurrahman, monitor Bang Abdurrahman. Ya. Gimana Pak Den? Kenapa serak sama aku kalau mengirim paus? Ya aku udah nggak ngirim paus lagi ke Batangan. Ngapain Batangan sama Batangan ngirim paus? Masan seorang Tuhan gatal. Ya Tuhannya manusia ya biasalah. Siap Bang Pak Denny. Gimana Pak? Udah berapa jemaat Pak Denny? Tidak terhitung. Lo kemarin dari 10 orang kok sekarang udah nggak terhitung. Iya cepat berkembangnya cepat sekali. Berkembangnya cepat. Apa tuh? Kang Sal, tahu nggak
Ya. Tes. Apa dirungkat tadi? Suara saya kedengaran, Bang? Kedengaran. Iya. Ini setelah saya pakai akun anti rungkat, dia kayak begini. Jadi kemungkinan besar persyaratannya mesti open kamera. Gitu. Nah, saya rungkatkan tadi karena Bang Suma mengundurkan diri, saya langsung rungkatkan, jadi dia dihidupkan kembali lagi. Nah, masih akun yang sama ini. Oke, saudara-saudara, oten-oten yang ada di bawah, kalau ini kelihatan. Akunnya gimana ini ya, Bang? Kok nggak nampak orang, namanya pun tak ada gitu. Saya kurang tahu ya. Tapi Bang Suma kelihatan ya di situ wajahnya. Iya, karena saya buka kamera, Bang. Tadi enggak. Iya. Ini kalau buka kamera dia kelihatan. Kurang tahu ya apa diatur dalam pengaturan, tapi nantilah sesudah jeda, sesudah selesai dialog ya, nanti saya berusaha untuk diatur dalam pengaturan. Tetapi saya lihat si Runi Rifa juga gitu, si Nanar juga kayak begini. Ya, nggak tahu ya, apa. Tadi teman kita yang penyembah ubur-ubur itu dinaikkan lagi, Bang. Oh iya, saya menaikkan. Oke, ya. Oke, silakan yang naik. Kristen. Iya. Buka semuanya. Iya, buka kameranya. Open kamera supaya kelihatan. Kalau tidak open kamera nggak kelihatan. Ya, silakan dibacakan Yohanes 9 tadi. Yohanes 9 nomor 34. Oke, saya bacakan Yohanes 9 nomor 34 pada terjemahan paling terbaru. Ya. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi Yesus dituduh lahir dengan dosa. Lahir dengan dosa berarti lahir karena hasil persinahan, kan gitu. Pembelaan Bible terhadap tuduhan itu apa? Pembelaan Yesus terhadap ibunya apa? Ketika dikatakan dia lahir dalam dosa, artinya anak zina, anak haram. Jawab saudara Oten, buka kamera, jangan malu-malu. Mumpung saya ada waktu untuk kalian, silakan. Mesti open kamera supaya kelihatan. Kalau tidak open kamera, tidak nampak wajah Anda. Biar tak ajarin kalian Bible. Silakan. Sabar ya, saya pakai baju dulu. Ya. Ya. Kita nuntut ini, Bang. Kita nuntut orang Kristen ini, kan orang Yahudi, Islam, Kristen datang, Islam datang melakukan pembelaan. Orang Yahudi, tuduhanmu terhadap Nabi Isa itu tidak benar. Beliau itu adalah hamba Allah yang suci. Selesai. Ibunya adalah seorang wanita yang suci. Selesai. Nah, dia Kristen, numpang tenar pakai nama Yesus. Apa pembelaannya? Bible, kitabnya Kristen, terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Tuhannya sebagai orang-orang yang lain dalam keadaan kotor. Ya, silakan. Udah. Silakan saudara, silakan. Salam kenal dulu. Salam kenal. Iya. Namanya siapa? Nama ku ada ini, Bang. Nama asli, akunku asli. Nggak nampak nama di sini. Eno. Oke, saudara Eno, silakan. Silakan saudara. Iya, Bang. Ya. Apa dalam dosa itu kan tuduhan kan, Bang?
Ya, apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu kalau ibunya adalah pelaku dosa sehingga melahirkan anak yang dalam dosa? Maksudnya ayat itu kan nggak mengatakan bahwa Yesus anak hasil perjinahan, nggak ada kan? Lahir Situ dalam hanya dosa bilang, itu. Dalam dosa, iya, bukan dosa zina kan di situ kan? Masa Kata siapa? Coba Bang Juma mengatakan bahwa itu adalah dosa zina? Lihat sindiran mereka di dalam Yohanes 8 nomor 41. Itu sindiran orang-orang yang ada pada saat itu kepada Yesus. Yang dikatakan, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu sindiran. Seakan-akan mengatakan tidak seperti lo. Oh iya, betul. Kami tidak dilahirkan dari zina. Ya, betul. Nah, sekarang apa pembelaan Yesus ketika kemudian ibunya dituduh sebagai pezina dan dia adalah orang yang lahir dalam keadaan haram? Pembelaannya apa? Terhadap orang Yahudi nih, pembelaan terhadap orang Yahudi akan tuduhan orang Yahudi, kalau Anda baca Sanhedrin 43 itu kacau itu. Yesus dikatakan oh bla 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 dan seterusnya oleh mereka. Nah, pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu, pembelaan Yesus terhadap ibunya, pembelaan Kristen terhadap Yesus itu apa? Silakan. Pembelaan Yesus, ya Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa ya. Orang buta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang pincang berjalan, orang mati dibangkitkan. Pembelaannya itu dari perbuatan-perbuatannya, memberi makan 5.000 orang. Itu yang menunjukkan bahwa dia bukan anak haram, dia berasal dari Tuhan Sang Firman yang menjadi manusia. Gitu. Saudara, Yesus mengatakan Matius 24, Yesus palsu juga bisa melakukan itu. Tapi bukan kadar mukjizat. Ini pembelaan orang Kristen terhadap Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak haram itu apa? Enggak, kami membela secara Yesus. Dari awal sudah dijelaskan bahwa di dalam Yahudi, orang yang hamil di luar nikah tanpa suami pasti akan dirajam sampai mati kan. Jadi Tuhan sudah mewanti-wanti, sabar. Tuhan sudah mewanti-wanti itu. Maka Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, tapi tidak menyetubuhinya. Dalam Lukas ada kan? Lukas 1 itu sudah jelaskan, betul kan Bang Juma? Nah, itu udah selesai di situ. Terus begitu dia lahir, tuduhan itu tetap ada. Tuduhan itu tetap ada. Ada apa pembelaannya? Pembelaan, maksudnya pembelaan bahwa dia bukan dari zina. Itu tadi pembelaannya dari perbuatan-perbuatan nyatanya, yang mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Itu yang menyatakan bahwa dia berasal dari atas, dari Tuhan, seperti kata-katanya. Berarti nggak ada pembelaannya terhadap tuduhan bahwa dia adalah pesina. Ibunya lahir dalam keadaan zina, beliau lahir dalam keadaan haram. Yohanes 9:34 yang tadi. Dia membela tidak dengan kata-kata, dia membela dengan perbuatannya yang nyata, Bang Juma, gitu. Kalau mujizat itu menurut Yesus, iblis yang datang dalam nama Yesus pun mengakui bahwa dia mampu melakukan mujizat-mujizat sama seperti Yesus asli. Yesus palsu bisa melakukan mujizat, yang asli juga bisa. Bukan berarti itu membantah tentang tuduhan kalau dia itu adalah anak haram. Iya, Yesus palsu sekarang di dunia modern ada banyak kan menjual nama Yesus, penyembuhan kiri kanan kan banyak kan Bang. Bukan sekarang. Itu. Bukan sekarang Bang. Di zaman pertama, abad pertama Yesus palsu datang. Dari abad pertama sampai hari ini kita bisa lihat fiti-fiti, saya menyembuhkan si A, si B dalam nama Yesus, kiri kanan menentukan tarif. Itu Yesus palsu kan Bang. Nah, jadi Paulus sudah mengaku itu. Yang pasti adalah ketika Paulus mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Itu Yesus siapa? Itu Yesus. Kalau sama Paulus, Yesus. Karena begini Bang, karena bertemu dengan Yesus itu membuahkan pertobatan. Paulus bertobat. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Yesus. Bukan anak Maria. Anaknya Bunda Maria, Yesus. Bukan anaknya. Coba anda baca Galatia 1 nomor 1. Gimana Bang Dance, baca dulu. Nggak ada suara Bang Dance.
Baca dulu, saya lagi nggak dekat sama Alkitab nih. Di mana? Saya baca di mana? Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Oke. Ya. Oke, sabar. Galatia 1 nomor 11 dan 12. Oke, saya baca ya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara mati. Nomor 11. Ya, begitu nomor 11. Iya, nomor 11. Sebab itu, wahai saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil yang berasal dari manusia. Nomor berapa lagi? 12. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi Yesus Kristus. Nah, itu. Dia menerima 13 bukunya itu bukan dari anak Maria. Itu. Jadi Paulus ini menerima Bible, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya itu bukan dari anak Maria. Itu dari Yesus lain. Iya. Yesus lain. Iya, Pak. Rasul-rasul Kristus yang lain, dari Petrus, dari Yohanes. Kan dia Yesus di dalam lain. Kisah para rasul itu sudah menceritakan kan. Pertama dia bertemu dengan Ananias. Iya, Ananias itu yang bukan menyembuhkannya. Itu bukan anak Maria, itu Yesus lain. Anak Maria manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya, Yesus telah naik ke surga. Iya, naik ke surga Setelah itu naik tetap ke surga, terus dia menampakkan diri kepada Paulus. Ketika dia naik ke surga, Bang, ketika dia naik ke surga, dia tetap di surga, nggak pernah turun lagi sampai masa pemulihan itu datang. Nggak pernah dia turun lagi, nggak pernah. Itu Anda harus akui, karena tertulis di dalam kitab saudara itu sendiri bahwasanya Yesus ketika dia sampai ke surga itu tidak turun lagi. Kisah para Rasul 3 nomor 21 kalau nggak salah. Coba abangku Bernence, coba dibaca di Kisah para Rasul 3, mudah-mudahan saya tidak salah. Kisah pasal 3 itu apa? 21 coba. Tentang apa itu? Yesus, tentang Yesus. Oke, saya bacakan ya. Iya. Kisah Silakan. para Rasul pasal 3 nomor 21. Kristus tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Segala sesuatu seperti yang difirmankan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Dibaca baik lah, itu baik Bang Danji, baca baik. Itu jangan tidak potong, turun. dibaca dari awal. Iya, betul. Itu tidak Yesus, turun-turun. Iya, Nggak, Yesus. dibaca dari awal. Jangan potong. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Yesus. Bagaimana Yesus Anda mengatakan Yesus yang menampakkan diri? Beda sama turun begini. Maria Beda melahirkan Yesus manusia. Iya, benar. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Bukan, dalam seberkas cahaya yang sangat terang. Terus berarti sabar. Yesus. Berarti bukan anak Maria. Yesus yang menampakkan diri kepada Yesus itu anak manusia. Yesus yang datang kan ke Paulus ilahi. bukan. Yesus kan Tuhan. Salah. Berarti kalau Yesus ilahi berarti bukan anak Maria. Anak Maria bukan ilahi. Memang yang kalian usung selama ini, selama 2000 tahun kurang lebih, itu adalah Yesus yang bukan anak manusia. Bukan Yesus ilahi, bukan Yesus dewa, tetapi Yesus yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah dewanya orang Athena. Itu kawanku. Gini. Di dalam Islam kan firman kan jadi buku Al-Qur'an. Sedangkan di dalam Kristen kan firman jadi manusia, jadi lebih canggih Tuhan kami kan. Firman jadi daging.
lebih canggih Tuhan kami karena firman bisa jadi manusia. Firman jadi daging. Islam kan firman jadi buku kan. Sekarang udah zaman aplikasi kan Bang Juma. Firman jadi buku. Ini itu bukan kan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Rendah mana Tuhan lo? Tuhanmu jadi manusia. Ini firman, ini firman. Ini bukan ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Itu menurut abang kan? Menurut ini abang, Tuhan. Ini Tuhan menurutmu. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini buku Tuhan. itu. Buku. Nah, buku. Yesus itu juga manusia, bukan Tuhan. Firman jadi manusia. Aduh. Firman jadi buku. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Buku itu. Iya bukan Tuhan kan? Iya bukan Tuhan kan? Yesus anak Maria itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Firman jadi manusia. Parah. Firman jadi buku bukan Tuhan. Firman gini Bang Juma. Jadi Tuhan. Gini Bang Juma. Gini. Sabar. Gila memang. Agamamu memang lucu. Bang, Sedangkan Paulus mengatakan kalau Tuhan nggak berfirman, sabar. Kalau Tuhan nggak berfirman, apakah Bang Juma mengenal Tuhan? Tuhan tidak berfirman, apakah Anda mengenal Tuhan? Memang kau mengenal Tuhan? Tuhan dikenal dengan cara apa? Dengan cara apa? Mengenal Tuhan. Dia yang mewahyukan dirinya dalam firman kan? Kalau dia dalam yang mewahyukan diri dalam Tuhan firman. dikenal sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Al-Qur'an itu mengenal Tuhan dengan melihat alam semesta. Kalau ente dengan melihat alam, kalau agamamu mengenal Tuhan dengan melihat bayi, gitu. Mengenal Tuhan dengan alam semesta. Oh iya dong. Kenapa ada orang ateis? Kalau mengenal Tuhan dengan alam semesta, kenapa ada orang ateis? Itu dari tanya. Sekarang kalau di agamamu mengenal Tuhan dengan melihat anak bayi, gitu. Di dalam agamamu mengenal Tuhan dengan melihat anak bayi, gitu. Iya, begitu. Iya, karena dia firman, dia berfirman, dia yang menyatakan dirinya. Jadi ketika Maria melahirkan, Tuhan menyatakan dirinya, firman itu menjadi manusia. Sedangkan di Islam, Tuhan menyatakan dirinya jadi buku, maka jadi buku. Bukan Tuhan. ini bukan Tuhan. Tapi di dalam isi kata-kata Tuhan nggak? Iya, kata-kata Tuhan, betul. Nah, kata-kata Tuhan. Jadi Bang Juma mengenal Tuhan dari dalam buku itu nggak? Iya betul. Nah, betul lah, sudah selesai. Kami mengenal Tuhan dalam diri Yesus karena Dia firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang ini buku ini Tuhan. Tuhan kami kan. Buku ini Tuhan. Lebih canggih Tuhan kami dong. Karena ini cuma jadi buku. lucu. Tuhannya jadi manusia. Lebih canggih Tuhan kami kan, Bang. Tuhan jadi manusia canggih katanya. Iya, canggih. Oke, baik. Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Betul. Oke. Firman yang menjadi manusia. Bukan Tuhan. Firman yang menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, supaya pemahamannya utuh, jangan dipotong-potong gitu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu apa? Baca dan Cemumek, baca. Saya nggak hafal. Coba kita lihat. Dewa jadi manusia. Itulah sembahanmu. Filipi 2 ayat berapa? 678. Oke, Filipi 2 678. Ya. Saya bacakan pada terjemahan yang paling terbaru. Filipi 2 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia. Nomor 8. Ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Jadi dewa Tuhanmu jadi manusia, betul? Betul. Mengosongkan dirinya, betul? Betul. Tidak mempertahankan kedewaannya, betul? Betul. Pertanyaan saya, ketika dewa kamu sudah jadi manusia, betul, siapa yang membuatnya menjadi dewa kembali? Siapa yang membuatnya jadi dewa?
Dewa kembali. Ya. Dia udah dewa, dewa itu melekat, nggak bisa diambil. Ya, tadi mengosongkan diri, kau nggak dengar? Nah, kau nggak dengar? Dia mengosongkan diri itu berarti begini, dia menjadi sama seperti manusia. Manusia bisa menghampiri, manusia yang penuh dosa bisa menghampiri dia. Mengosongkan diri. Sabar, Bang Juma, sabar. Iya, dia mengosongkan dirinya itu. Nah, sekarang ketika dia kosong, dia masih dewa atau bukan? Dia tetap dewa dalam keadaan apapun. Dia tetap dewa. Dia mengosongkan diri. Gini Bang, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Gini Bang Juma, presiden ketika turun di masyarakat, dia makan nasi sama seperti manusia kan? Dia makan nasi, gitu kan? Apakah presiden berubah wujud? Apakah presiden berubah wujud? Dia tetap sama presiden. Sekarang Tuhan dia sama seperti dewamu berubah wujud. Sebagai solidaritas. Dewamu mengosongkan diri, lalu mengambil rupa makhluk, yaitu manusia. Pada saat dia manusia, dia kosong, nggak ada lagi unsur dewa di dalam dirinya. Pertanyaannya, siapa yang membuatnya menjadi dewa kembali? Dia mengosongkan diri. Tidak ada yang membuat dewa itu melekat diri kepada dirinya. Makanya mengosongkan diri kok melekat. Mengosongkan diri kok melekat. Mengosongkan diri berarti kemuliaannya itu kemuliaan. Ngarang. Dia tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Karena dia sudah kosong melompong, maka dia menjadi hamba. Ketika dia menjadi hamba, di dalam pengakuannya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, yang adalah dewa yang sudah kosong melompong. Pertanyaannya, manusia yang sudah kosong ini, yang tidak ada apa-apanya ini, siapa yang membuatnya menjadi dewa kembali? Yang membuatnya jadi dewa kembali sudah melekat. Dia itu melekat. Dia tidak bisa. Gini Bang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Bagaimana mungkin aku bisa membuat diriku menjadi dewa kembali? Sedangkan mengetahui kapan musim buah ara saja aku tidak sanggup. Sedangkan menahan lapar saja aku tidak bisa, menahan ngantuk saja aku tidak bisa, ketakutan saja yang ada pada diriku, aku was-was, keringatku seperti titik darah. Bagaimana mungkin aku yang tidak bisa ini mampu menjadikan diriku menjadi dewa? Begini Bang, tapi inti dari situ bahwa Yesus Kristus bisa mengutuk pohon ara yang berdaun lebat menjadi kering kan, tapi Allah kan nggak bisa menyuburkan tanah Arab kan? Kenapa dia bisa? Itu menunjukkan bahwa dia sabar Bang Juma. Kenapa dia bisa mengutuk? Kenapa dia bisa mengutuk? Dia berkuasa. Apakah itu kuasa dari dirinya? Apakah itu kuasa dari dirinya? Dari dirinya. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Iya, betul. Kalau tidak, Bapak yang mengutus aku kan? Nah, sekarang permasalahannya, ternyata ketika dia mengosongkan dirinya, berarti dia adalah kepompong. Bagaimana caranya dia bisa menjadi dewa? Siapa yang membuatnya menjadi dewa? Jadi Yesus dia mengatakan bahwa dia diutus, Bapa mengutus dia. Dia diutus atau dia sendiri yang turun jadi manusia? Abang juga ngomong itu, saudara ngomong mau menipu. Nggak bisa Bang, nggak bisa nipu. Dia mengosongkan dirinya. Ini diskusi atau apa? Ini diskusi atau apa? Ayo, diskusi cerdas, jangan menipu, jangan menipu. Nggak nipu, semuanya Alkitabiah kok dari tadi. Yesus mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membuatnya? Siapa yang membuatnya menjadi dewa kembali? Karena begitu besar kasihnya akan umat manusia, makanya Allah memberikan putranya yang tunggal kepada kita agar kita diselamatkan. Sabar, itu jawabannya, mengosongkan dirinya. Siapa yang membuat Tuhan Anda, dewa Anda menjadi dewa kembali yang tadinya sudah kosong?
Keilahiannya itu melekat, Bang. Makanya Nenekmu pohon ara kiper, mengosongkan diri, Iya, tidak dia mempertahankan. Iya, karena Anda Allah itu mengerti, tidak Anda terhampiri. mengerti arti kosong. Allah itu tidak terhampiri kan, Abang cuma Anda mengerti Allah arti itu kosong. tidak terhampiri. Anda mengerti arti kosong. Sabar, Kosong itu artinya Allah apa? itu Kosong tidak adalah terhampiri. Allah kosong itu Tuhan adalah itu tidak, pakai kata Tuhan aja lah. kosong adalah Kalau Allah nanti kalian kegeran. kosong adalah Tuhan itu tidak terhampiri oleh manusia. kosong Karena adalah manusia itu kosong berdosa. kosong adalah kosong adalah Tuhan itu kan tidak terhampiri kan, Bang Juma. kok jadi ke sana? Tuhanmu, dewamu sudah dihampiri, diobok-obok Tuhanmu, dewamu itu. Nah, sekarang dewamu yang sudah mengosongkan Iya, diri oke. ini, Dewa siapa kami- yang membuatnya menjadi dewa Oke. kembali? Iya, dewa kami bisa bangkitkan orang mati karena dia pencipta. Dewa kami bisa mengutuk pohon ara karena Bukan dia itu yang menciptakan saya pohon ara. tanya. Sedangkan Dewamu Tuhan itu, kalian, dewa kalian bisa mampu saya nggak? tidak tanya Ilah itu. kalian mampu nggak? Dewamu Nggak itu mampu, kan? ketika sudah kosong menjadi manusia, Oke. siapa yang membuatnya menjadi dewa lagi? Dia menjadi manusia, Gini, Bang. Terigu yang menjadi roti. Nah, Betul? seketika menjadi roti bisa, siapa yang membuatnya kembali menjadi terigu? Roti itu tetap terigu kan? Roti itu tetap terbuat dari terigu. Terigu yang menjadi roti kan, Bang? Tetap terigu kan, dalam kandungan roti itu ada terigu kan, Bang? Ayolah, berpikir. Aduh. Dewa Roti. yang kamu sembah itu turun Oke. mengosongkan diri menjadi Dirinya menjadi bayi manusia. ibon. Betul, betul. Setelah betul. dia menjadi Betul. manusia, dia Betul. sudah kosong. Betul. Tidak Iya, ada lagi betul. unsur kedewaan di dalam dirinya. Ada unsur. Aduh. Dia tidak mempertahankan. Iya. Nah, kok iya? Berarti Iya, sudah dia tak tidak ada. mempertahankan. Dia Kosong. tidak mempertahankan. Gini, iya, dia Kosong. tidak mempertahankan. Sekarang kealahannya. pertanyaannya, manusia seutuhnya ini untuk menjadi Betul. dewa kembali, siapa yang Betul. membuatnya menjadi dewa kembali? Siapa? Siapa? Begini, Bang. Kealahannya itu melekat di dalam diri Yesus Kristus. Makanya tadi kita sudah membahas bagaimana Lucu. pohon ara Lucu. bisa dikutuk. Lucu. Cuman Pohon ara aja dikutuk sama dia. Anda Itu yang mengatakan menunjukkan sesuatu keilahian. Dia yang tidak berkuasa terhadap sesuai dengan segala fakta sesuatu real. yang dia ciptakannya. Saudaraku, ketika dia bermukjizat, itu mukjizat dari Tuhannya Yahudi. Beda dengan dewamu di Filipi 2. Enggak. Di Filipi 2. Dari dirinya sendiri. Dia ke pohon ara, pohon ara Oke, enggak. saya bacakan pohon ara dalilnya. enggak ada buahnya, dia kutu. Saya bacakan dalilnya. Kalau dewamu Dia itu kutuk diri beda. sendiri kan. Berbeda sama Tuhan kalian. Kalau Tuhan dewamu kalian kan nggak beda. mampu apa-apa kan, Bang? Dewamu beda dengan Yesus atau Nabi Yesus. Kalau dewa kalian kan beda kan? Dewamu Dewa kalian beda dengan Nabi Yesus, itu Dewa dewamu kalian kan beda. beda kan? Ya. Nggak mampu apa-apa dia, dewa Ketika kalian, kan? ketika Nabi Yesus melakukan mujizatnya itu dari Elohim. Dalilnya Yohanes 5 nomor Bukan dari Allah, 36. kan? Itu Mujizat bukan dari Allah, kan? Itu Bukan dari nabinya. Allah, kan? Oke, Itu nabinya orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh nabinya orang Yahudi, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, itu nabi. Betul, Bapak yang mengutus aku. Beda dengan dewamu yang di Filipi 2. Dewamu yang di Filipi 2 itu menjadi manusia kosong melempong. Pertanyaannya bukan ke sono. Dia bermukjizat, jangan kau lari ke nabinya orang Yahudi. Tuhanmu yang saya tanya. Siapa yang menjadikan Tuhanmu yang sudah kosong ini kembali menjadi dewa? Jawab. Begini ya, Bang Cuma, Allah itu tidak terhampiri. Allah itu luar biasa ya. Kita baca di Saya Musa. tidak tanya Sabar. itu.
Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya dewamu, dewa Kristus, pengganti dewa Athena, Dewa, iya. yang turun ke Oke, bumi, mengosongkan Dewa Arab, diri, Dewa Arab. datang Oke, kepada betul. Paulus. Nah, itu dewamu betul. tuh. Betul, Tidak mempertahankan betul. kedewaannya. Betul, Lalu kemudian dia betul. terangkat ke langit menjadi dewa kembali. Siapa yang membuatnya menjadi dewa? Tidak ada yang membuatnya itu menjadi dewa kembali, karena dewa itu melekat padanya, melekat kepada dirinya. Ini otakmu sudah bocor, otakmu bocor. Mengosongkan Otakmu bocor. dirinya, mengosongkan Bocor, dirinya bocor, berarti bocor. dia Allah Bocor. yang tidak terhampiri, Allah yang tidak Bocor. terhampiri menjadi Bocor. manusia agar manusia Nih, bocor. bisa menghampiri dirinya. Ini Gitu, bocor, Bang. nih Beda. bocor, otakmu bocor, Tuhan, otakmu dewa kita bocor. beda sama dewa Arab, beda kan? Dewamu itu mengosongkan Iya. diri, tidak Kalau dewa Arab mempertahankan kan kedewaannya. Ka'bah aja direbut dari dewa Hubal. Jangan menghujat, jangan menghujat, jangan menghujat, jangan menghujat, jangan menghujat, jangan menghujat, ada. jangan menghujat. Silakan. Dewamu, saya bicara dalil. Dewamu Filipi 2 nomor 6 tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Nah, Betul. dewamu mengosongkan diri dari apa? Betul. Dia mengosongkan diri dari kemuliaannya, karena Tuhan itu, dewa itu tidak terhampiri. Tuhan itu tidak pernah terhampiri oleh manusia. Dia mengosongkan dirinya sebagai rasa begitu besar kasihnya kepada umat manusia. Dia Karena pertahankan, sabar Bang Juma. Dia pertahankan itu doktrin, itu pembodohanmu itu enggak pakai. Dia mempertahankan kedewaannya atau tidak? Dia mempertahankan kedewaannya atau tidak? Kedewaan itu, dewa itu dia melekat. Dia pertahankan atau tidak? Dia melekat, hanya kemuliaannya. Guru-guru Jance, coba dibacakan lagi sama dia, permisi. Ya. Karena penyembah dewa ini memang aneh. Bible-nya dia nggak tahu. Dia lebih pintar dari Bible-nya. Anda lebih pintar dari kitab Anda. Itulah Kristen. Yang penting Tuhan kami canggih kan, daripada ya canggih, jadi bayi, Tuhanmu canggih. Tuhanmu canggih. Iya. Tuhanmu canggih. Daripada nggak canggih kan? Nggak bisa bangkitkan orang mati, nggak bisa. Oh, itu lari ke nabinya orang Yahudi lagi. Jangan Anda gabungkan. Jangan Anda gabungkan antara nabinya orang Yahudi dengan sembahan Anda yang adalah dewa. Jangan rakus, jangan serakah. Jangan ambil dua-duanya. Silakan. Tuhan kami canggih loh. Baca. Tuhan kami canggih. Silakan. Makanya menarik Tuhan kami itu karena canggihannya. Iya, canggih Tuhanmu. Iya. Silakan dong. Silakan Bang, dibacakan dulu. Kasihan dia nggak tahu Bible-nya. Filipi 2 nomor 6. Oke. Nggak apa-apa, biar aja dia. Oke, saya bacakan. Dia tertawa di sini, tapi di sininya dengan di sini itu udah luka. Ada, nggak apa ada cerita. Ya, silakan. Dengar ini, dewamu, dengarkan. Iya, dewamu mana? Baca. Dewamu. Allah tidak. Bukan Allah di situ, Bang. Abangku. Itu bukan Allah, Abangku. Yang harus dipertahankan. Nah, ini kena tipu juga ini. Bukan Allah di situ, dewa. Itu penghinaan terhadap Islam itu. Itu kitabnya mereka gunakan. Aduh, Allah. Katanya canggih, katanya canggih. Kenapa harus masuk ke Islam? Makanya begini, kan makanya canggih, makanya dipakai huruf Latin kan. Huruf Latin itu hurufnya punyanya Bapak Gereja ya, orang Katolik, ALLA. Sedangkan hurufnya Allah kan alif lam lam ha kan. Dia nggak ngerti huruf Latin. Betul nggak? Kalau bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Iya, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God. Bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God. Bahasa Inggrisnya God kan? Udah kan? Oke. Bahasa Inggrisnya God kan? Dari dewa. Jangan kau masuk Islam. Diulang. Kita dengarkan. Theos. Iya. Kita dengarkan Theos. Dengar. Allah.
Allah di situ. Aduh, pingin kali jadi Islam. Enggak, aduh, huruf Latin Jangan loh di situ. menipu, jangan Bukan menipu. Arab. Jangan menipu. Jangan menipu itu huruf Latin. Coba begini. Allah hanya ngerti bahasa Arab, tulisan Arab. Sekarang coba kau latinkan Theos. Apa latinnya Theos? Latinnya Theos apa? Huruf Latin itu ciptaannya dari Bapak Gereja. Oke, sekarang latinnya Theos apa? Huruf latinnya Latin, Theos. Latinnya Theos apa? Latinnya Theos. Kalau bacaan Theos kan nggak ngerti saya latinnya Theos. Latinnya coba. Deus. Latinnya apa? Deus. Latinnya apa? Deus itu latinnya apa? Coba eja. Coba dieja. Eja. Coba dieja. Deus. Allah enggak? Hah? Allah enggak di situ? Allah di situ. Iya, Allah kan ALLAH kan. Aduh, gini, penjajah. Udah selesai. Kita dengarkan baca. Abangku, tolong hargai dia kitabnya. Baca dengan kata Theos. Silakan. Mohon izin. Pakai kata Allah ya, Bang. Saya jangan mau dibodohi, jangan mau ditipu sama agama penjajah. Bahasa ibu saya bahasa Indonesia Allah ya. Jangan mau ditipu. Jangan mau Tuhan ditipu. saya canggih. Tuhan saya canggih, bisa ngerti bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti bahasa Arab aja. Yang harus dipertahankan. Allah. Oke, baik. Allah. Nah, sekarang kau dengarkan. Ketika dewamu turun ke bumi, apakah dia mempertahankan kedewaannya? Berdasarkan dalil tadi. Gimana? Mau apa? Dewamu mempertahankan atau tidak mempertahankan? Dia mengosongkan diri. Iya, mempertahankan atau tidak mempertahankan? Jadi kealahannya, keilahiannya yang maha mulia ditanggalkan. Tapi Allahnya tetap melekat. Pandai kali kau. Tetap melekat. Kau diam. Dengarkan. Dia sudah dibaca lagi. Masuk dalam sejarah. Diam. Saya baca lagi ya. Yang walaupun rupa dewa, yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos, itu sebenarnya harus dipertahankan. Nah, dipertahankan kedewaannya atau tidak? Kealahannya itu melekat kealahannya. Aduh, betul-betul ini maksudnya begini. Babi. Hei, Allah itu tidak terhampiri kan? Itu dewamu mempertahankan kedewaannya atau tidak? Dia mengosongkan dirinya. Dia Allah yang tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Dia mengosongkan dirinya karena begitu besar kasihnya terhadap umat manusia. Dia mewahyukan diri. Sabar. Dia mewahyukan. Sabar. Mewahyukan dirinya. Iya sudah kosong. Jadi dia Iya sudah tahu kosong. Terus dia pertahankan kedewaannya atau tidak? Kedewaannya itu melekat. Coba dengar. Dibaca gini. Melekat atau dia kosongkan, tidak mempertahankan. Coba dengar. Dengar. Dibaca, Bang. Mempertahankan atau mengosongkan atau tidak mempertahankan, melekat atau tidak mempertahankan. Silakan. Nomor 6-nya, Bang, dibacakan lagi. Oke. Soalnya kita lagi mengajarin kambing, tidak ngerti dia bahasa Indonesia, tidak ngerti. Kalau Tuhan kami canggih, sama Tuhan produk lama, Tuhan produk purba nggak bisa. Dengar dulu, dengar. Tuhan kami canggih loh, Bang. Dewa kami canggih, dewa. Ikut apa maumu? Dewa kami canggih loh. Nah, sekarang pertanyaannya, dewamu yang canggih itu ketika dia kosong dari kedewaan, siapa yang menjadikannya menjadi dewa kembali? Dirinya sendiri, kemuliaannya karena melekat. Bisa? Dia diri sendiri. Sendiri karena dia berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengambil daripadaku. Aduh, ndak nyambung. Kalau bukan karena aku yang memberikannya. Itu cuma baca Yohanes. Tidak nyambung. Tidak. Canggih. Itu yang Yohanes itu dengarkan saya.
Yang di Yohanes itu nabinya orang Yahudi. Yang kita bahas ini dewamu beda. Iya beda kan sama dewa Arab. Dewa Arab juga Kenapa beda. selalu ke situ? Kenapa selalu mau menghujat? Kenapa? Enggak menghujat loh. Dewa orang Yahudi aja kita bilang gitu. Masa nggak boleh bilang dewa Arab? Emang kan? Arab suci kudus. Arab Nah, sekarang suci kudus. Menghujat. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan. Kasian kali lah dia. Nggak usah dipertahankan orang ini, orang gila dia ini, diajak diskusi nggak ada ilmunya. Yang pasti kamu sudah tahu bahwa kau itu penyembah dewa yang mengosongkan dirinya. Iya, yang penting jangan dewa Arab aja. Sehingga Paulus mengatakan bahwasanya yang datang kepadanya yaitu dewa agnostos theos yang bukan manusia. Udah selesai. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah dewa Athena, bukan Tuhannya orang Yahudi, itu beda. Ya, udah ya. Oke. Ini ada dari si Matukang. Mohon open kamera. Paulus nggak dicekin, disuruh baca kan? Udah, kelasmu udah selesai deh. Buta matanya. Rasulmu itu buta matanya, dibutakan sama iblis. Silakan. Dirni Ya, silakan. Ibu Darni Simatupang. Kalau tidak open kamera tidak kelihatan. Ada gambarnya, mana ini gambarnya? Nggak kelihatan. Harus buka open Kamera. Harus buka kamera. Ah udahlah, nggak usah lah, turunlah. Masa harus pakai kamera? Nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ini gelap. Tidak kelihatan kalau tidak buka kamera, tidak kelihatan. Kalau kelihatan, kalau sudah kelihatan open kamera. Kan? Nggak ada kameranya ini, udah kubuka nggak ada loh. Ada Bu, saya buktinya terbuka. Buka, ada. Kalau dibuka ada itu. Open kamera. Oh. Itu kan udah bisa. Mantap. Ngapain mesti ini? Aku nggak pede buka kamera, jelek aku. Matikan aja lah. Gak apa-apa Bu. Loh, kok bisa gitu? Ya, ini open kamera. Ya, mungkin bisa dibantu temannya yang tadi Bu Darni, ketika dewa turun tidak mempertahankan kedewaannya. Mana Bunda Karyana tadi? Si Bunda Karyana tadi mana? Melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Nah, pertanyaannya, ketika dewa ini mengosongkan diri, bagaimana cara dia bisa kembali menjadi dewa? Sementara ketika dia kosong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gini loh Bang Juma, Tuhan kami itu kan maha kuasa. Bisa dia mengosongkan diri, bisa lagi dia kembali. Kalau nggak bisa dia kembali kepada hakikatnya, berarti bukan maha kuasa dong namanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya dia kembali menjadi dewa? Masa mau kita tanya lagi bagaimana dia caranya kembali? Mengosongkan diri. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Setelah turun ke bumi, dia sudah kosong, sifat-sifat dewa keilahiannya tidak ada lagi. Nah sekarang bagaimana caranya dia bisa mengembalikan dirinya menjadi dewa, sementara dia full sifat dan kodrat manusia? Bagaimana manusia ini? Balik lagi dia Bang Juma, balik lagi dia. Bagaimana caranya manusia ini? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini firman. Bagaimana caranya daging ini menjadi dewa, sementara ketika dia menjadi dewa, dia terkungkung oleh kodratnya sebagai daging. Iya loh Bang Juma, ya kembali dia lagi ke tahtanya, ke hakikatnya itu. Masa nggak bisa? Lah, kalau itu maunya bisa, ibu. Kembali datang. Itu maunya ibu. Itu maunya ibu. Memang itu iman kami. Yesus yang nabi saja mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya?
orang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya berubah langsung menjadi dewa. Itu gimana caranya? Aduh, masa itu nggak tahu kita loh. Namanya Maha Kuasa Tuhan itu. Dia bisa turun ke bumi, menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri. Kenapa dia mengosongkan diri? Karena agar bisa dia menghampiri ciptaannya. Kalau dia tidak mengosongkan diri, Bang Juma, mana bisa dia dilihat oleh ciptaannya? Nggak bisa. Lalu yang membuatnya kembali menjadi dewa itu siapa? Ya dia sendirilah. Lah tadi kosong. Dia pakai apa? Pakai apa? Dia pakai apa? Simsalabim ala kedebrak. Jadi tadi kan kosong. Tadi kan kosong. Tadi kan kosong. Aduh Bang Juma, itu aja Bang Juma nggak tahu. Tadi kan kosong. Iya, dia kan mengosongkan diri. Sengajanya dia mengosongkan diri turun ke bumi, merendahkan dirinya. Nah itu. Iya, kosong kan? Ya kosong. Udah jadi manusia dia kan di bumi. Ya, yang manusia kosong ini untuk menjadi Tuhan itu gimana caranya? Untuk menjadi Tuhan itu bagaimana caranya? Kembali lagi dia ke hakikatnya itu. Kok dia bisa manusia bisa jadi Tuhan. Mengambil, dia bisa kembali. Pada saat dia menjadi manusia, dia 100% manusia kan? Yes. 100% manusia ini bisa nggak jadi kucing? Jangan samakan ke kucing dong. Apalagi jadi Tuhan. Ilahi ini loh. Ini nggak yang bisa, kita bicarakan ini yang suci, yang maha kuasa. Enak sekali. Orang manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Manusia 100% bisa jadi Tuhan. Sedangkan untuk menjadikan musim buah ara saja tidak bisa. Kok bisa jadi Tuhan? Emang Tuhan itu Bang Juma, onde-onde? Dengar, Bang Juma, kan dia turun ke bumi mengosongkan diri agar bisa menghampiri ciptaannya, kan gitu. Kalau ilahi itu turun ke bumi, nggak sanggup manusia itu menatap wajahnya. Ketika dia dewa, mau jadi kucing bisa, mau jadi malaikat bisa, mau jadi gunung bisa, karena dia punya kuasa. Mau jadi manusia bisa, karena dia punya kuasa. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia sudah tidak punya kuasa. Hilang, mengosongkan diri. Bagaimana manusia yang tidak punya kuasa ini bisa menjadi sang maha kuasa? Ayo. Dia kan sementaranya mengosongkan diri, Bang Juma. Setelah dia sudah mendatangi ciptaannya, dia selesai bekerja kembali ke tahtanya. Bagaimana caranya kembali sementara dia manusia? Iya. Bagaimana caranya? Dia kembali lagi ke asal mulanya itu. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya. Titik. Bang Juma ini kok lambat kali sih? Gimana sih ngajarinya? Bukan lambat. Ketika ada, ketika ada manusia menjadi babi, ilmunya hilang, tidak bisa lagi jadi manusia karena ilmunya hilang. Ilmu untuk menjadi manusia hilang karena tadi dia mengosongkan diri. Bagaimana babi ini bisa menjadi manusia sementara ilmunya sudah nggak ada? Maka selama-lamanya dia Elohim itu gak hilang ilmunya, Bang Juma. Oh, nggak bisa. Dalilnya mengatakan kuasa dia. Kalau nggak bisa begitu, apa artinya dia maha kuasa, maha besar, maha segalanya, bahas segalanya? Itu Tuhan, sebentar jadi manusia, sebentar dia kembali ke hakikatnya. Itu Tuhan. Itulah Tuhanku. Itulah Tuhan sekarang kami. jadi Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang ketika dia menjadi manusia, apakah dia berkuasa? Masih berkuasa, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Itu bisa dia menyembuhkan penyakit. Itu nabinya orang Yahudi. Itu nabinya orang Yahudi. Anggur. Itu nabinya orang Yahudi. Beda dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus, itu beda. Itu dewanya. Itu nabinya Yahudi. Buktinya Alkitab kami ini sama perjanjian baru. Itulah yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2, memasukkan pengajaran-pengajaran sesatnya membinasakan, itu yang dimaksud. Yang memasukkan itu pengajaran. Kan kata kalian, itu kata Islam. Itu kan kata Islam. 2 Petrus 2 nomor 1. 2 Petrus 2 nomor 1. Ulangan 4. Jelas itu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, sedangkan perjanjian baru itu adalah pengajaran-pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke kitabnya orang Yahudi? Kalian kan? Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Ketabok di situ. Murid-murid Yesus orang Yahudi atau orang Batak? Orang Yahudi. Orang Yahudi.
Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Mari sini, ikutlah aku. Orang Yahudi. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Penjala apa? Ngapain penjala manusia? Penjala Kenapa nggak apa? dibilang penjala Bani Israel? Kenapa dibilang manusia? Aku dan Bang Juma manusia. Kita berdua di jala. Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu pesan. Iya, pada saat itu konsepnya hanya untuk Bani Israel. Kapan Yesus mengutus murid-muridnya? Tapi kepada Yesus seluruh juga bangsa? memanggil murid-muridnya. Mari sini, ikutlah Kapan aku. itu? Engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Manusia Kata Yesus mana? kepada murid-muridnya. Manusia mana? Manusia, siapa manusia di muka bumi ini? Manusia dong. Bani Bang Juma, aku, Bang Danje, dan Bani abang yang satu Israel, ini Ibu Darni manusia. yang cantik. Kita ini Bani mau di jalan. Israel. Bani Israel itu manusia. Itulah yang dimaksud. Jangan jadi ke di bangsa luar lain. dari Israel nggak manusia. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itulah manusia yang dimaksud Bani Israel itu. Nah, kemudian kembali kepada konsep itulah. Di situ tadi. Abang Juma udah menipu. Enggak Hanya mungkin. Bani Israel. Bang Juma Sekarang bilang. ketika Tuhan Anda, dewa Anda turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, siapa yang bisa membuat dia menjadi dewa kembali? Dia kembali bisa, dia mengambil bisa, dia tidak mengembalikannya bisa. Anda nggak jujur. Apa artinya dia maha kuasa kalau nggak bisa dia kayak gitu? Yang maha kuasa itu Tuhan. Ini manusia Ya yang udah bertanya. Tuhan kami itu, Tuhan Ya, kami Tuhan itu. yang mana? Tuhan yang mana Ibu maksud? Itulah. Bukankah Tuhan Hasem, Anda? Hasem. Itu Tuhan wujudnya Yahudi. Yesus, wujudnya Yesus. Itu suka-suka Tuhan Anda. kami. Itu. Bukan 1 Tawari 16 ayat 26. Itu Di luar suka-suka dari Anda. Hasemnya Itu- Abraham, Ishak dan itu- Yakub adalah setan. Kalau kami enggak setan. Ya, setan Tuhan kami. Coba sini saya kasih bocoran ya. Ketika dewa Anda turun ke bumi dan tak sanggup lagi menjadi dewa kembali, Paulus melantiknya kembali menjadi dewa. Dalam suratnya Roma 14 nomor 9. Coba Anda baca. Coba Guru Dance dibaca. Roma 14 nomor 9. Baca Bang dan C. Roma 14 nomor 9. Saya baca ya. Roma 14 nomor 9. Sabar. Roma 14 nomor 9. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Nah, sekarang nomor 36 dari Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Oke. Kisah Para Rasul 2 ya, nomor 36. Iya. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Demikian bunyi firman Tuhan, nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, dah. Jadi apa yang mau Bang tanya situ? Apa yang mau Bang Juma tanya? Dewa Anda mengosongkan dirinya menjadi manusia. Oke? Setelah dia menjadi manusia, dia tak berdaya apa-apa. Untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen, Allah membangkitkan dia dari kematian. Udah. Jadi Yesus itu tidak bisa berdaya apa-apa. Tuhan Anda maksud saya. Tuhannya Kristen tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Untung saja ada Allah yang membangkitkannya untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang Kristen. Kenapa Yesus sewaktu menjadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia merendahkan diri, menjadi daging. Udah? Iya. Tetapi semua kekuasaan yang dia lakukan sewaktu dia di bumi datangnya dari mana? Dari hakikatnya. Dari hakikatnya Yesus. Siapa hakikatnya? Ilahi dong. Makanya sekarang Yesus di surga. Yesus sekarang berada di surga. Baca. Bu Darni yang baca. Bu Darni baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu tadi. Silakan. Iya kan samanya itu Bang Juma. Tunggu Tidak dulu. sama, Roma 14 Ibu. dulu. Roma 14 ayat 9 tadi.
itu menegaskan kedaulatan mutlak Yesus Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan, baik saat silakan kita Anda masih baca hidup maupun setelah mati karena penebusannya. Itu arti Paulus. dari Roma 14 ayat 9. Khotbah Petrusnya mengatakan apa? Kisah 2 nomor 36, coba. Oke. Kisah 2 nomor 36. Paulus. Ya, sama itu. Ini pun Paulus juga. Beda dong. Sama. Ayo. Kisah Petrus para katanya. rasul sama Roma kan sama. Ya, Lukas yang menulis, Ya. tapi yang di Kisah Para Rasul itu Lukas mengutip khotbah Petrus. Silakan. Ya, coba. Silakan Ibu. Sabar. Aduh. Assalamualaikum. Ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini ya. Iya, silakan. Oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikan. Itu maksudnya. Ya, jadi di situ dikatakan apa muatannya? Yesus yang sudah jadi daging, yang dibunuh, yang mengosongkan diri sesuai dengan Filipi 2, dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan. Jadi makanya pertanyaan saya, siapa yang membuat Yesus yang tidak berdaya ini untuk menjadi Tuhan? Ternyata Tuhannya Yahudi. Enggak dong. Hakikatnya Yesus. Hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Yesus kan bukan manusia biasa, Bang Juma. Ya, itu bukan maunya manusia Kristen. berdosa. Hakikatnya itu ilahi, Yahweh. Hakikatnya. Itu maunya Kristen, maunya Kristen. Ya, itu memang iman kami. Sembahan orang Athena itu adalah Tuhannya Yahudi. Itu maunya Kristen. Makanya setiap kali ke pojok selalu lari ke Tuhannya Yahudi, ke pojok Tuhannya Yahudi, ke pojok Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhan yang Anda sembah itu sudah tidak berdaya. Anda baca khotbah Petrus itu sangat jelas. Tuhan membangkitkan Yesus untuk apa? Untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi orang-orang non-Yahudi, pengikut Paulus. Itu dalil. Berarti dengan kata lain, sebenarnya Tuhannya Kristen atau dewanya Kristen ketika turun ke bumi mengosongkan diri, dia adalah manusia, nggak bisa berdaya apa-apa. Untung saja Tuhannya Yahudi membangkitkan agar menjadi Tuhan bagi orang-orang angkatan jahat. Itulah yang diketahui oleh Bang Juma. Tapi Itu yang di dalam- diketahui oleh kami umat Kristen, siapa yang membangkitkan Yesus? Hakikatnya Yesus yaitu ilahi. Bagaimana? Itu kan dengar. Gimana? Coba dengar berikan dulu. saya data, Sekarang Bu. Yesus sudah bangkit. Dia sudah kembali ke tahtanya. Iya, karena dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Karena dibangkitkan Tuhannya Yahudi. Sekarang Samanya itu Tuhan Yahudi sama Tuhan kami sama. Iya, Makanya itu klaim tidak nanti yang Anda. mau diadili. Itu klaim saudara. Tapi fakta di dalam Bible saudara jelas sekali Tuhannya Yahudi membangkitkan orang yang disalib oleh angkatan jahat ini untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Baca Kisah Para Rasul 2 itu. Yes, Tuhannya Yahudi itu adalah ilahinya Yesus. Tuhannya Yahudi itu adalah ilahinya Yesus. Menurut Hakikatnya Anda. Yesus adalah Yahweh. Kalau Anda ingin hakikat Yesus itu sama seperti orang Kristen. Makanya Tuhanku yang menghakimi kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Kata Tuhanku, aku akan datang kembali. Aku akan menghakimi dunia, katanya. Enggak. Itu kata Tuhanku. Bukan. Emangnya ada dua penghakiman kelak di akhir zaman? Anda coba baca di dalam Yohanes 5. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan aku yang menghakimi kalian di depan Elohim, tetapi Musa. Jadi jangan ngadi-ngadi Anda menerjemahkan kitabnya Nanti kelak Anda di akhir dengan zaman, di seenaknya. akhir zaman, Jesus Christ, Jadi Yeshua pada Mashiach. jadi pada kesimpulannya adalah Tuhan Anda yang turun menjadi manusia itu tak bisa lagi berbuat apa-apa. Untung saja Tuhannya Yahudi membangkitkannya, kan gitu. Terserahmu kalau itu mau pendapat Bang Juma. Tetapi pendapat kami umat Kristen, siapa yang membangkitkan Yesus? Hakikatnya yaitu ilahinya Yesus. Tadi Yesus mengosongkan diri, Bu Darni. Tidak mempertahankan. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan. Setelah dia menjadi manusia, masih ada nggak sisi keilahiannya kalau dia ilahi?
nggak ada lagi ilahinya di bawah di bumi. Berarti Udah? dibutuhkan. Kemana ilahinya? Kemana Dia ilahinya kosong, kan gitu? dia kosong. Iya, berada di kerajaan surga ilahinya. Kosong ilahinya. namanya. Masa Di berada surga ilahinya. Masa berada di surga. Hakikatnya itu di surga. Kosong. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya itu. Alias hebat Tuhan mengosongkan kami, Bang diri. Juma. Itu Bisa klaim. dia mengosongkan Itu diri, klaim. bisa Itu dia klaim. Itu klaim Anda. berkuasa. Itu Tuhan kami. Anda menggabungkan dua Tuhan di sini. Tuhannya Romawi dan Tuhannya Yahudi. Anda ambil semua. Tuhan Anda itu adalah satu-satunya dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya. Mati dia, udah tak berdaya. Datanglah Tuhannya Yahudi membangkitkan dia supaya menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Coba Anda baca kisah para rasul yang tadi yang saya maksud. Kisah para rasul 2 nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40. Anda baca. Bagaimana orang-orang yang menyalib Yesus itu minta solusi. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertaubat dari angkatan jahat ini. Karena yang diberikan tanda kebangkitan dari kubur itu hanya orang jahat. Itu kata Yesus sendiri, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat ini orang Farisi minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi. Tanda untuk siapa? Orang jahat. Makanya Tuhannya Yahudi membangkitkan ini manusia agar menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Itu Bu Darni. Jadi Iya, itu udah. fakta, itu real. Silakan. Tapi mungkin tadi kan sudah aku jawab, tapi Bang Juma menolaknya ya kan. Ini dia ya. Ya silakan. Katanya suka Nah, ini siapa Yesus ini? Dengar Bang Juma, siapa Ya, Yesus silakan. ini? Sudahkah Bang Juma baca sewaktu Filipus berbicara kepada Yesus? Guru, di mananya Bapak itu guru? Katanya. Bapak itu siapa itu Bapak itu? Elohim, Yahweh, Hasem, ya. Di mana Bapak itu? Kan kata si Filipus. Apa kata Filipus? Bah, sudah sekian lama kau bersama aku Filipus. Masa kau belum kenal siapa Bapak itu? Akulah dia. Akulah Bapak itu. Masa dia nggak bisa merendahkan diri? Masa dia nggak bisa kembali lagi kepada hakikatnya? Jadi benar. Tadi kan Bang Juma tanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Itu dia tadi. Hakikatnya Yesus. Itulah Elohim itu, Ilahi itu. Nah itu. Luar biasa Tuhan kami Bang Juma. Bu Darni. Apa ya? Jadi gini, Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang Anda bawa tadi itu, Anda bisa baca kesimpulan pengajarannya Yohanes 8:28 kan gitu. Bahwasanya dia katakan, apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kesaksian Yesus Ibu tentang dirinya, dia adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya. Sedangkan di Filipi 2, dia itu bukan utusan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu dua Yesus yang berbeda. Iya. Itulah diutuslah dia itu yang mengosongkan diri itu Bang Juma. Karena Anda menggabungkan dua Tuhan. Anda menggabungkan dua Yesus. Satunya Tuhan. Bu Darni, semua perkataan-perkataan Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, perkataannya adalah perkataan seorang nabi dan rasul. Semua pekerjaan-pekerjaan Yesus, pekerjaannya adalah pekerjaan nabi dan rasul. Pekerjaan yang dilakukan Yohanes 5 nomor 36, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Yesus adalah rasul. Ucapan Yesus yang Anda maksud dia jadi hakim, Yohanes 12 nomor 48, 49, 50, hidup kekal itu adalah firman yang Yesus sampaikan yang diterima dari Bapa, yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Dan siapa yang menolak perkataan Yesus, itulah perkataan kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Titik. Sedangkan pola Kristen adalah berbeda. Dewa turun ke bumi menjadi Yesus. Setelah menjadi Yesus, dia tak sanggup lagi bangkit.
untung dibangkitkan Tuhannya orang Yahudi. Untuk apa dia dibangkitkan? Untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi Tuhan membangkitkan Yesus untuk dituhankan bagi orang-orang jahat. Itu Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 3, 2, nomor 36, 37, 38, 39, 40 endingnya. Sama seperti Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30, bahwa karena mereka tidak beriman kepada para nabi, maka aku jadikan iblis sebagai sembahan-sembahan mereka. Iblis udah Bang yang Juma. Anda sembah. Ya, tadi kan Bang Juma ambil itu di dalam Filipi 2 ya kan, ayat 10, supaya dalam nama Yesus, oh bukan, dan segala lidah, bukan. Di Filipi berapa itu ya? Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Oke, itu. Sekarang Elohim itu mengosongkan diri, ya kan? Mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa dia turun ke bumi menjadi manusia? Ya supaya bisa dihampiri manusia ciptaannya dong. Kalau Elohim itu langsung datang ke bumi ini, kan nggak sanggup. Sedangkan Musa aja begitu melihat cahaya Elohim itu pingsan. Begitu juga dengan Paulus. Sewaktu Paulus berjumpa dengan Yesus di Damsyik, dia melihat cahaya itu, ilahinya Yesus itu. Siapa kau? Akulah Tuhan Yesus. Kan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sementara dia nggak melihat wajahnya, dia hanya melihat cahaya. Buta mata Paulus 3 hari 3 malam. Ya, nggak makan, nggak minum. Paulus. Begitu juga dengan Musa. Begitu melihat cahaya Elohim. Nah sekarang siapa yang membangkitkan? Udahlah Bang Juma, sekali ini udahlah. Udah berapa kali bolak-balik? Udahlah. Nah tadi kan Bang Juma, kan Elohim itu mengosongkan diri dalam rupa manusia, ya kan? Dan taat sampai mati di kayu salib. Kan katanya kan Bang Juma. Oke, siapa lagi membangkitkan dia? Ya kembali lagi lah ilahinya yang membangkitkan Bang Juma. Masa itu aja Bang Juma nggak tahu? Nggak bisa Bu Darni. Jadi gini. Kok nggak bisa? Tunggu dulu Bang Juma. Apa kata Yesus? Matilah kau Bang Juma dalam dosamu. Kata Yesus kepada Filipus. Matilah kau Filipus dalam dosamu. Kalau kau tak percaya, akulah Bapa itu. Akulah dia. Dan begitu juga. Jangan dipelintir Bu Darni. Begitu juga dengan sekarang. Matilah kau Juma dalam dosamu. Karena engkau tidak percaya bahwa ilahilah yang membangkitkan Yesus. Ya memang. Ilahinya. Betul. Ilahinya Yesus. Masa Tuhan membangkitkan dirinya dari kematian? Ini agama apa ini? Kan mengosongkan diri. Tadi kan mengosongkan diri Elohim ini Bang Juma. Agama mengosongkan diri. Ya kenapa Anda tidak beriman saja bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi membangkitkan Nabi Yesus? Kenapa harus Tuhan membangkitkan Tuhan? Kenapa Anda harus mengikuti pola Roma Yunani? Dewa turun ke bumi. Bukankah cukup dengan mengimaninya? Kalau Anda memaksa dia harus mati, yang membangkitkan Yesus manusia 100% ini adalah Tuhan yang Maha Suci. Maka dia bangkit. Kenapa harus Anda memaksakan konsep Tuhan turun ke bumi mati dan setelah mati dia bangkitkan dirinya sendiri? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus kayak Romawi Yunani? Ketika Krishna mati dia harus bangkit sendiri. Kenapa harus kayak dewanya orang Roma Yunani? Kenapa? Bang Juma, dengar lagi. Kenapa harus Tuhan mati? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Elohim, Bapak. Baca selanjutnya. Baca sekarang selanjutnya. ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, Bang Juma. Oke, baik. Itu murni ucapan Yesus. Itu murni ucapan Yesus. Ini kan Yohanes 14, ini kan Yohanes, ini kan murid Yesus, Bang Juma. Ya, sekarang itu yang ngomong ini. Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Masa Yesus ada yang perintahkan dirinya untuk memproklamirkan ketuhanannya? Siapa yang memerintahkan itu, Bang Juma? Hakikatnya Yesus dong. Lah, keadaan sebenarnya Yesus. Tuhannya yang memerintahkan dia untuk berkata seperti itu. Firman yang kau dengar dari diriku. Firman yang kau dengar dari diriku. Nomor 24-nya. Bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi apapun ucapan Yesus, itu bukan ucapannya. Dia hanya
perantara untuk menyampaikan firman Elohim kepada Bani Israel. Itu Bang jangan Juma, diganggu-gugat itu jangan Oke. diganggu-gugat. Bang Juma. Setelah hadirnya Kristen kemudian mereka mengajarkan setelah menerima dari Paulus dewanya orang Roma Yunani, barulah terjadi sinkretisme. Apa itu? Anda menggabungkan dewanya orang Roma dengan nabinya orang Yahudi menjadi satu pribadi dan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Oke. Ini lagi Bang Juma. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia." Dia ini siapa? Yahweh. "Akulah Yahweh yang sedang berkata-kata dengan engkau." Oh, masa itu juga kalian gak ngerti Bang Juma ini? Masa seorang nabi, berani para nabi ngomong kayak gitu Bang Juma? "Akulah dia, akulah Yahweh yang telah berkata-kata dengan engkau." Berani para nabi ngomong kayak gitu. Dengar lagi Bang Juma, supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Siapa yang membangkitkan di akhir zaman? Oke. Ya Tuhan dong. Itu Menurut Yesus, oke, baik, saya paham. Menurut Yesus, ucapan yang diucapkannya itu ucapan dari dirinya sendiri atau ucapan dari Bapa yang diperintahkan untuk ia sampaikan dan ia katakan? Karena Bapa dan Yesus satu Bang. Bu Darmi, Kan Yesus Bu Darmi. mengatakan. Aduh. Bang Juma, kan kata Yesus apa? Aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Aku yang berkata-kata dengan kau itu. Bapa yang berkata-kata dengan kau itu. Pertanyaan saya Bu Darni, ucapan yang diucapkan Yesus itu ucapan dia sendiri atau ucapan yang diperintahkan oleh yang mengutusnya untuk ia ucapkan? Oke, tahu aku. Nah, Ucapan yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan Elohim melalui firman-Nya yang hidup itu. nah, sekarang ketika dia mengatakan bukan dari diriku sendiri, di situ ada berapa pribadi? Satu Elohim, satu utusannya Yesus. Nah, satu Elohim, satu bukan Elohim, betul? Iya. Nah, yang tunggu Bang Jo, tunggu sebentar. Yang satu Elohim, hakikatnya Yesus. Yang satu ini yang Yesus, saya kejar. firman yang hidup. Ini yang saya kejar. Dari mana Anda mengatakan bahwa Elohim itu hakikatnya Yesus? Iya dong. Pada mulanya siapa Yesus ini? Firman. Bersama-sama dengan Elohim dia. Ucapan Bang Juma, dari mana yang datangnya Yesus ini Bang Juma? Apakah dia datang dari bumi ini? Dari firman kan? Firman Elohim kan? Itu bagian, itu pribadi Elohim. Pribadi Elohim. Kata siapa lagi itu pribadi Elohim? Itulah. Ini semua doktrin. Bu Darni, Anda memaksakan utusan Tuhan. Ingat begini, segala perkataan Yesus yang Anda suka itu Anda pilih-pilih supaya melantik dewa Roma menjadi Tuhan. Anda pilih-pilih tuh. Tetapi Yesus sebagai nabi tidak pilih-pilih. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus bersaksi orang Yahudi begitu menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, mereka percaya bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham lah yang telah mengutus manusia Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus percaya itu, bahwa dia Yesus adalah utusan Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Isa, Eloa Yakub, Eloa Musa, bukan anak haram. Nah, Kristen muncul belakangan karena sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, maka semua pernyataan-pernyataan Yesus sebagai nabi rasul untuk kaumnya Bani Israel, Anda anggap dia perkataan sebagai Tuhan. Padahal ucapan dia adalah ucapan sebagai rasul. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka beriman bahwa semua perkataan itu mereka terima dan mereka beriman bahwa Bapakku lah yang telah mengutus aku. Jelas itu Bu Darni? Jelas itu kan? Nah, sekarang begini. Saya sebagai muslim melihat ada mata rantai terputus dari pengajaran Yesus kemudian kepada saudaraku Kristen yang aku kasihi.
Kalau kita melihat Bu Darni di dalam Matius 23 nomor 39, Yesus nih berkata kepada orang Yahudi, "Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Pertanyaan saya Bu Darni, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, hingga kamu berkata, diberkatilah dia. Nah, ketika Yesus sudah mengakhiri pengajarannya, Paulus menulis suratnya di tahun 48, ada yang mengatakan 52, mulai dari tahun itu. Apakah ketika Yesus datang kepada Paulus, ada murid-murid berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi sebelum sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Ketika orang yang keluar dari kubur itu datang kepada muridnya di Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 40, apakah murid-muridnya mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan? Tidak, malah dia mengatakan hantu. Sedangkan Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam Tuhan. Ada enggak ucapan ini kepada Ananias, kepada Matius, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu? Ada enggak ucapan itu? Kalau ada, berarti yang mereka lihat itu adalah Yesus. Tapi kalau tidak ada, betul. Kalau memang tidak ada, berarti Kristus palsulah yang kalian sembah selama ini. Silakan. Di dalam Matius 23 ayat 39 itu ya, percayalah bahwa mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi. Sampai tiba saatnya aku datang kembali dan kalian berkata, diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Nah, itu sekarang, maksud dari artinya itu. Ada enggak ucapan itu? Ucapan para muridnya. Iya, ketika Paulus melihat Yesus, ketika Markus melihat Yesus, ketika ada yang bangkit dari kubur, ada enggak ucapan itu? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak ucapan itu dari mulut mereka? Ya, ini kan nubuatan Yesus kelak ini Bang Juma. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Iya dong, kalau sudah pergi dia. Ya, sampai engkau berkata, diberkatilah dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili. Emangnya sudah datang? Kan belum. Ya, berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Oh, tahu aku kemana arahnya. Yang datang kepada Paulus Bang Juma itu secara pribadi, bukan secara global seluruh dunia Bang Juma. Gimana Matius sih? Matius 23:39, enggak ada pribadi, enggak ada belum global. Datang. Bang Juma yang kamu baik. Tidak akan melihat aku. Belum datang Yesus kedua kali Bang Juma, belum. Yang datang kepada Paulus itu Yesus memilih secara khusus Paulus karena dia kata pada saat siapa? itu menganiaya. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Ada tertulis datanya. Iya, kata siapa bahwa Kisah itu para Rasul. adalah Yesus? Ya, Lukas berarti Ya, kan. Kisah para Rasul dong. Sementara Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Aku kalau datang kau akan berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhanku. Aku kalau aku datang tanda-tandanya begini. Sementara yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Tapi tidak ada satupun manusia yang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada atau tidak ada? Enggak ada. Bang Juma salah. Yang belum ada datang Yesus kedua kali Bang Juma. Nah, berarti bukan Yesus. Jadi kedatangan Yesus kedua kali kan ada ayatnya itu. Kilat memancar dari timur ke barat. Kan gitu. Bintang-bintang berjatuhan. Apalagi katanya banyak itu ya. Kedatangan Yesus. Belum datang. Belum. Berarti sudah selesai berarti. Ya, yang didatangi Yesus kepada Paulus belum secara global. Itu Bang Juma nanti. Iya, itu pengakuan Anda. Semua mata akan memandang.
Itu Semua mata akan memandang. itu pengakuan Anda bahwa itu bukan Yesus tapi Ada datanya. Yesus. Iya, aku tahu itu Kisah Para 9. Tapi ingat, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat dan kekuatan. Sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa yang menggenapi di sana? Itulah yang datang kepada Paulus. Tafsiran Bang Juma sesat loh, sesat salah. Belum ada kedatangan Yesus yang kedua kali, belum. Seluruh umat manusia pun ditanya, umat Kristen Bang Juma dunia, belum kedatangan Yesus yang kedua belum ada. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum mengglobal ya, belum. Itu kedatangannya kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus. Kedatangan kedua kali Bang Juma, semua manusia memandang melihat dia nanti. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Itu yang datang kepala Paulus, dia memilih secara pribadi loh. Memilih itu cara secara pribadi itu cara pembelaan Anda gitu. Untuk menutupi makhluk itu. Enggak loh Bang Juma, salah Bang Juma. Bertobat Bang Juma, salah. Coba di mana saya bisa menemukan data bahwa Yesus akan datang kepada Paulus? Yesus enggak, dia yang mendatangi Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 Yesusnya sampai seterusnya. Ibu itu kan kesaksian Paulus. Yohanes 5 nomor 31 Yesus berkata, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar." Paulus bersaksi tentang dirinya sendiri. Siapa yang membenarkan? Ada saksinya? Enggak, siapa yang membenarkan? Ananias, pengikut Siapa setia Tuhan Ananias pada ini? saat itu, jemaat banyak jemaatnya. Coba. Ini Ibu. ayat 30 dengar. Ibu, Bang, dengar. tunggu Bang Juma. Ini selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan jadi kesaksian takut akan Tuhan. Jadi Jumlahnya kesaksian makin bertambah Paulus besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kesaksian Paulus dibenarkan oleh Ananias. Yesus berkata, Yohanes 5:31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar." 37, "Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarnya." Berarti kebenaran yang Yesus bawa, kalau cuma dia yang bersaksi, tidak benar. Harus ada Bapa juga mempersaksikan itu. Pertanyaan saya, 13 kitab yang datang ke Paulus ini, begitu juga Kisah Para Rasul 9 menceritakan Yesus datang kepada Paulus ini. Adakah kesaksian Yesus tentang itu? Dan adakah kesaksian Bapa Elohim tentang itu? Dua-duanya nggak bersaksi. Lucu Bang Juma inilah. Masa kesaksian Yesus lah Bang Juma bilang, kan dia sudah naik ke surga. Dia yang memilih Paulus. Paulus lah yang menyaksikan. Mana kesaksian Yesus? Kesaksian Yesusnya mana? Kalau dia yang memilih Paulus, dan kesaksian Yesus itu juga dipersaksikan oleh Bapa. Harus ada dua yang bersaksi tentang kerasulan Paulus. Yesus, Bapa Elohim. Ada. Aduh Bang Juma. Itu yang ada penglihatan kesaksian Paulus ini Bang Juma. Saudariku yang cantik, yang aku kasihi, saya maklum Yesusnya kita harus jadikan sebagai sandaran. Yesus berkata, "Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Untuk supaya benar, Bapakku harus memvalidasinya." 37, "Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah melihatnya, suaranya tidak kau dengarkan." Dia yang bersaksi tentang kerasulan Yesus. Sekarang Paulus muncul membentuk satu gebrakan baru, namanya penyembahan terhadap Kristus. Adakah Yesus bersaksi tentang Paulus? Dan kesaksian Yesus itu wajib hukumnya juga Bapak bersaksi tentang itu. Ada enggak? Jawaban terakhir ya Bang Juma. Ya silakan. Ya Paulus sendiri yang menyaksikannya. Paulus sendiri. Oke, udah. Ditanya Baik. pun seluruh Kristen begitunya kesaksiannya kan. Iya, maka dicatatkanlah di dalam buku ini Kisah Para Rasul 9. Di sanalah. Dan siapa yang mengetahuinya juga? Ananias dan jemaat-jemaatnya pada saat itu. Bayangkan Bang Juma, sewaktu dia dikejar-kejar tentara Roma Bang Juma, Paulus. Iya. Umat-umatnya yang menurunkan dia dari atas tembok Bang Juma pakai keranjang.
Ada di TKP, ada kejadiannya Bang Juma. Masa itu nggak kita dengarkan? Iya. Saya butuh kesaksian Yesus dan kesaksian Elohim terkait dengan kerasulan Paulus. Nggak ada tahu aku seperti itu. Yang tahu aku kesaksian Paulus. Oke, baik. Gitu. Tuhan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias. Itu ada tercatat. Itu pengakuan Lukas. Ada seorang yang bernama Saulus telah bertemu aku. Dia telah nggak mau mereka itu, Bang. Aku pun tahu itu. Kisah para Rasul 9 ayat 6. Itu pengakuan Lukas. Ini pengakuan Paulus. Bang Juma nggak mau itu aku sayang. Bang Juma Yesus mau bersaksi. Sedangkan Yesus sendiri bersaksi. ngomong katanya sewaktu di bumi gitu. Sedangkan Yesus aja nih, itu kata dia, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau Paulus bersaksi tentang dirinya sendiri, buktinya kenapa Ananias mengaku? Buktinya kenapa Ananias mengaku dia bertemu Yesus, memberitahukan bahwa kesaksian Ananias itu benar nggak? Benar lah. Ya benar dong. Di mana Yesus bersaksi tentang Ananias? Ini kisah para rasul. Oh Yesus, bukan Yesus, Paulus dalam bersaksi Bang Juma. Kan Yesus sudah di sorga, mengapain lagi Yesus bersaksi? Iya, oleh yang karena bersaksi itu, Paulus. Oleh karena itu, nama Yesus setelah Yesus tak ada dijual, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Terserah. Matilah kau dalam dosamu Bang Juma. Matilah kau dalam dosamu. Gak urus. Matilah kau dalam dosamu. Tidak urus, saudariku, gak urus. Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Apalagi Ananias, apalagi Paulus, apalagi Bedarni, EGP. EGP ini dengan banyak kesaksian. Jemaatnya banyak ini. EGP aku baca dengan tadi. kesaksian jutaan manusia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat. Dengar dulu Bang Juma. Kepadanya aku berkenan. Kisah Yesus para aja. 9 ayat 30. Tunggu dulu. Yesus aja. Dulu. Ayat 29 dulu Bang Juma. Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh jemaat, saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia dari Itu kesaksian siapa? Inilah tulisan Paulus, kesaksiannya Bang Juma. Terus siapa lagi yang bersaksi kalau nggak Paulus? Yesus mengatakan kalau kesaksianku dari diriku tentang diriku sendiri itu tidak betul. Bapak harus bersaksi tentang aku. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Nah sekarang kalau Paulus bersaksi tentang apa yang dia lihat, apakah Yesus bersaksi tentang itu? Dan kalaupun Yesus bersaksi, apakah Elohim bersaksi tentang itu? Tidak. Gugur. Gitu saudariku. Kalau itu Bang Juma tanya, mana validasi Elohim dan Jesus Christ bahwasanya Paulus menyaksikan itu, kan gitu ya kan? Apa yang diucapkan Paulus bertemu dengan Yesus. Apa yang diucapkan Paulus itu dipersaksikan Yesus. Siapa yang menjadi saksi nabimu menerima wahyu di Gauhiro? Iya. Bang Juma, mana siapa saksi Allah menerima wahyu dari Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah yang menjadi saksi. Itulah. Mana bisa kayak gitu Bang Juma? Bang Juma, aduh. Yesus yang harus menjadi saksi, Allah yang harus menjadi saksi. Al-Quran saya mengatakan itu kul kafa billah syahida. Allah bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Malaikat juga bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah bersaksi, malaikat sudah bersaksi, kesaksian mana lagi yang mau kita bantah? Nah sedangkan kerasulan Paulus, Yesus pun tak ada saksi. Cuman kalian aja cinta kepada ajaran Anda sekarang ini. Banyak saksinya Bang Juma, jemaat kan udah aku bilang tadi, jemaat kan harus Yesus, Samaria, ibuku yang banyak. cantik, mereka saudariku. itu bertambah besar dan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Kan harus kesaksian Ananias, Yesus. Jemaat yang kan harus dipercaya Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang tidak dikatakan barang siapa yang percaya kepada saksi-saksi, enggak. Dengar Bang Juma, ayat 26, tengok ya.
Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Bersekutu dia. Itu kesaksian siapa? Barnabas, dengar dulu. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tunggu Bang Juma, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kalau ini Bang Juma tolak, enggak tahu lagi aku. Saya hanya berfokus pada kesaksian Yesus. Bayangkan aja pernyataan Yesus begitu keras. Jika aku kalian bersaksi, tariklah lagi yang Kristen yang lain. Siapa tahu ada lagi pengetahuannya. Aku sampai saat di situ yang saya tahu pakai dalil. Oke. Baik, ya, baik. Makasih. Ya, Bu Darni, makasih banyak. Bang Hos dan saya juga mau ibadah, mau sholat asar, lanjutkan perjuangan Putri Sulawesi. Jadi begini Zuma, kamu nggak bisa aku turun. Kamu nggak tahu Zuma, kamu hanya nggak bisa. Apa itu Bang? Bang Dencet, turunkan aku nggak bisa aku pencet. Bu Darni, kenapa mau turun Bu? Saya mau bertanya Bang Suma, bagaimana dengan? Oke, sini aku lagi. Ayo. Aku nampak nggak ini? Ini udah tewas di tangan Israel. Itu nggak bagus. Ada, kita ibadah dulu ya Bang. Semuanya ya. Ali Khamenei di tangan Israel sudah tewas. Apa pendapat kalian? Ya, kok nggak bisa turun aku? Udah ku pencet ini nggak bisa. Ya nggak usah turun Bu Darni, di atas saja. Kenapa kau penjarakan aku Bang Dance? Di penjara. Kayak nggak bisa. Ku pencet kok nggak bisa. Bisa lah. Saya sudah aku Bang Dance. Saya sudah dikunci. Nggak dikasih Komalnya ini dikunci ya. Mau turun aku Bang Dance. Gak ada yang boleh turun.